Pernah kebayang nggak mahar pernikahan yang harusnya jadi simbol cinta, ternyata malah sebuah jebakan? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kisah tentang harga dari sebuah ujian kepercayaan. Kita langsung masuk ke jantung permasalahannya ya. Gimana kalau sesuatu yang kamu anggap sebagai bukti cinta paling tulus, ternyata cuma sebuah perangkap? Jadi, ada seorang perempuan bernama Laras. Dia ini buruh cuci yang sebentar lagi mau menikah. Dia dapat mahar emas, tapi ternyata itu bukan hadiah. Itu adalah tes. Dan ini pengakuan dari calon suaminya sendiri, Bimo. Satu kalimat ini yang jadi pemicu segalanya, niat di balik ujian yang bisa dibilang cukup kejam. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke titik pengkhianatan yang sedalam ini? Untuk paham, kita harus lihat dulu latar belakang mereka. Nah, ini menarik banget. Kita coba bedah isi kepala mereka masing-masing ya. Di satu sisi ada Laras. Dia cuma pengen pernikahan yang stabil, yang bisa bikin ibunya bahagia. Tapi yang sebenarnya dia butuhkan adalah kesadaran kalau harga diri keluarganya itu jauh lebih penting. Di sisi lain, ada Bimo. Dia cuma pengen yakin kalau dia nggak dinikahi karena hartanya. Tapi dia lupa, kalau yang dia butuhkan itu, belajar percaya, karena itulah dasar dari cinta. Coba bayangin deh, Laras dan ibunya, Ibu Asih, itu cuma buruh cuci yang hidupnya pas-pasan. Jadi pernikahan ini bukan sekedar soal cinta, tapi ini satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari kemiskinan. 50 gram emas. Mungkin buat sebagian orang angka ini biasa aja ya, tapi buat mereka, ini bukan sekedar logam. Ini adalah simbol kehormatan. Bukti kalau anak perempuan mereka dihargai dan derajat keluarga mereka bisa terangkat. Tapi, di tengah kebahagiaan itu, ada satu insiden kecil. Seorang kerabat yang ngerti emas nggak sengaja jatuhin kalung itu. Dan dari situlah, kebenaran yang pahit mulai terungkap. Ternyata, simbol penghormatan tertinggi itu cuma besi sepuhan. Ya, besi murah yang dilapisin biar kelihatan kayak emas. Palsu. Semua harapan mereka seakan-akan dibangun di atas kebohongan. Nah, dari kebohongan ini, lahirlah sebuah tindakan pengorbanan yang luar biasa tulus, tapi juga sangat tragis. Sekarang, coba posisikan diri kamu jadi Ibu Asih. Kamu tahu calon menantumu ngasih mahar palsu. Apa yang bakal kamu lakuin? Ingat ya, di titik ini dia sama sekali nggak tahu kalau ini semua cuma ujian. Yang dia pikirkan cuma satu, aib. Dan inilah rencana rahasia Ibu Asih. Dia mikir, Bimo pasti ditipu toko emas. Dia nggak mau calon menantunya malu di hari H. Jadi apa yang dia lakukan? Dia jual satu-satunya harta warisan keluarga, sepetak tanah. Cuma buat apa? Buat beli 50 gram emas asli. Untuk diam-diam menggantikan yang palsu. Semua demi menjaga kehormatan Bimo. Ironisnya, di saat yang bersamaan ketika ibunya sedang berkorban menjual harta terakhir mereka, Laras justru menemukan sesuatu dari Bimo. Sebuah catatan kecil. Isi catatannya benar-benar menusuk. Kalau mereka ngeluh, mereka materialistis. Kalau diam, mereka tulus. Jadi, sikap diam mereka yang sebenarnya adalah usaha untuk menutupi pengorbanan, malah dianggap Bimo sebagai bukti ketulusan. Ujian ini memutarbalikkan segalanya. Oke, kita sekarang sampai di puncaknya, hari pernikahan tiba. Dan Laras dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya, melanjutkan pernikahan demi cinta dan keamanan, atau memperjuangkan martabat keluarganya. Bayangin deh, hari H itu akhirnya tiba. Laras udah berdiri di depan penghulu, siap untuk ijab kabul. Tapi perasaannya, dia bilang, rasanya seperti mau mati. Kebayang gak sih beban yang dia pikul saat itu? Ijab kabul, tinggal hitungan detik lagi. Apa yang akan Laras lakukan? Apakah dia akan tetap diam dan memilih kehidupan yang mungkin lebih aman, atau dia akan melakukan sesuatu yang lain? Dan ternyata, Laras menghentikan semuanya. Di depan semua orang, dia menatap Bimo dan mengucapkan kalimat yang luar biasa. Mahar yang paling berharga telah dicuri oleh keraguanmu. Mukena traveling impian, akhirnya datang. Angel Series Alfarizi, motif floral dreamy. Resleting dagu anti ribet, 2-in-1 plus pouch lucu. Katun lembut, adem banget dipakai lama. Siap nemenin ibadah kemana aja. Takut harga berubah, buruan di check out. Lalu dia menyerahkan emas yang asli yang dibeli dari hasil pengorbanan ibunya ke tangan Bimo. Bukan yang palsu. Setelah itu dia menggandeng tangan ibunya dan pergi meninggalkan Bimo. Sebuah tamparan yang paling elegan, tanpa kekerasan. Jadi, apa hasil akhir dari semua ini? Apa harga yang harus dibayar dari sebuah keraguan? Mari kita lihat. Kalau kita hitung-hitungan, ini adalah tragedi untuk semua pihak. Bimo, dia memang dapat jawaban dari tesnya. Tapi, dia kehilangan perempuan paling tulus yang mungkin pernah dia temui. Sementara Laras dan ibunya, mereka berhasil merebut kembali martabat dan harga diri mereka. Tapi mereka harus kehilangan tanah warisan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Ironi terbesarnya adalah ini. Bimo berangkat dengan niat untuk menguji kejujuran, tapi pada akhirnya, dia sendirilah yang menghancurkan kepercayaan. Keluarga yang begitu jujur malah dihukum oleh kecurigaannya. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dalam upaya kita menguji kesetiaan seseorang, pada titik mana kita justru malah menghancurkan hal yang sebenarnya sedang kita cari itu sendiri?